Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispri Hadi Teguh Iman dari kelas Ekonomi A, Ekonomi Pendidikan dari kampus Universitas Pancasakti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran. Mari kita mulai. Perencanaan pembelajaran. Apa sih itu perencanaan pembelajaran yang biasa kita pahami dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran? Mari kita bahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Tentang latar belakang perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu manusia sebagai insan menjadi perhatian karena dalam peningkatan sumber daya manusia menjadi dasar dari kehidupannya dirinya. Tentunya keberhasilan membangun manusia sebagai menjadi insan seutuhnya akan menentukan keberhasilan membangun manusia pada sisi lainnya, yaitu pelaku dalam membangun diri sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, upaya yang terkecil yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan yaitu adalah dengan membuat perencanaan pendidikan atau atau pembelajaran. Dengan adanya perencanaan yang strategis akan dengan mudah mengukur dan mencapai tujuan yang diimpikan. Lalu tentunya dalam membuat perencanaan pembelajaran tersebut harus melihat dan melibatkan komponen-komponen yang ada dalam lingkungan pendidikan. Baik, selanjutnya pengertian perencanaan pembelajaran. Pengertian perencanaan pembelajaran seperti apa? Memahami definisi perencanaan pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses cara pembuatan merencanakan. Selanjutnya, sementara pembelajaran adalah proses cara perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup yang belajar. Sementara yang dikatakan Herbert Simon mendefinisikan perencanaan adalah sebuah proses pemecah masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Oke, selanjutnya ada pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran adalah perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, efektif maupun psikomotorik. Oke, selanjutnya disimpulkan pengertian dari perencanaan pembelajaran itu adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Dan selanjutnya dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa perencanaan pembelajaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, artinya suatu perencanaan pembelajaran tidak disusun sembarangan, tetapi dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin dapat berpengaruh dan segala sumber daya yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Terus sehingga ketercapaian tujuan merupakan fokus utama dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pembelajaran dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Oke, peranan perencanaan pembelajaran. Keberhasilan dari suatu kegiatan sangat ditentukan oleh perencanaannya. Apabila perencanaan sesuatu kegiatan dirancang dengan baik, maka kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, serta terkendali. Dan selanjutnya, pentingnya perencanaan pembelajaran. Pentingnya perencanaan pembelajaran itu pertama untuk pengganti
untuk pengganti keberhasilan yang diperoleh secara untung-untungan. Lalu kedua, sebagai alat untuk menemukan dan memecahkan masalah. Ketiga, ada untuk memanfaatkan sumber secara efektif. Oke, selanjutnya ada penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Pengertian KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, yaitu prinsip-prinsip pengembangan KTSP, yaitu kurikulum KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragama dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya 4, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Selanjutnya 5, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan 6, belajar sepanjang hayat. 7, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Baik. Selanjutnya, komponen KTSP. Komponen KTSP itu apa saja sih? Ada A, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Lalu B, acuan operasional penyusunan KTSP. 3, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan 4, kalender pendidikan. 5, ada standar isi. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan 2, tujuan pendidikan menengah itu untuk apa sih? Adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan kepribadian, akhlak mulia, dan serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, baik yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita pahami dari video dan penjelasan tersebut. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran itu sebagai suatu proses kerjasama, tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja. Akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Tujuan akhir dari proses ini adalah perubahan perilaku siswa. Misalnya, dari yang belum tahu menjadi tahu, yang tadinya sifatnya nakal menjadi anak yang lebih baik. Terus mungkin jika anak itu belum mengerti, dia bisa memahami karena memiliki perencanaan pembelajaran. Dari guru dan siswa tersebut mempunyai usaha masing-masing. Jika dia bersama-sama untuk mencapai yang dituju, akan sampai dan akan sukses. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya pahami dari perencanaan pembelajaran. Mohon maaf jika banyak salahnya itu datangnya dari saya. Banyak salah, banyak kata, banyak salah ucap itu datangnya dari saya. Jika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron azam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.